Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. I'm very happy to meet you again in my class. Before we start our study today, please fill the attendance list and let's pray by reciting Al-Fatihah together. Al-Fatihah. So today we are going to learn about conjunction of purpose or goals. Conjunction of goals or purpose consists of so that, in order to, or to. Jadi hari ini kita akan belajar tentang conjunction of goals or purpose. Jadi ini kata hubung yang menunjukkan tujuan, ya, terdiri dari so that, in order to, kemudian to. Nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan so that, in order to, atau to dalam kalimat. Kemudian kita nanti juga belajar bagaimana kita menggunakannya dalam konteks tertentu. Sekarang kita bahas terlebih dahulu fungsi dari conjunction of goals or purpose. Jadi so that, in order to, atau to, this conjunction express purpose and answer the question why something is done. Jadi conjunction ini, so that, in order to, atau to, itu adalah menunjukkan tujuan, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu tujuannya apa? Kira-kira begitu, ya. Langsung saja kita menuju ke slide berikutnya. Pertama kita bahas to, ya, conjunction yang berupa to. Tapi before I continue to discuss this conjunction, saya pengen memberi tahu dulu bahwa to di sini itu berbeda dengan to yang berfungsi sebagai preposition. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh to sebagai preposition. Misal, I go to Malang. Nah, to di situ berfungsi sebagai preposition. Ya. Contoh kedua lagi. Happy birthday to you. Nah, to di situ sebagai preposition. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah to sebagai conjunction. Nah, kalau to sebagai conjunction, dia akan diikuti verb 1. Jadi, we use to plus verb 1 to say why we do something. Misal, di sini kita punya contoh, I am going to Ireland to visit my family. Misalnya, saya pergi ke Irlandia. Loh, tujuannya apa? Mau ngapain? Alasannya apa? Diberikan penjelasan dengan menggunakan conjunction berupa to plus verb 1. To visit my family. Saya pergi ke Irlandia. Tujuannya apa? Untuk menjenguk keluarga saya. Nah, di situ to plus verb 1 menjelaskan alasan kenapa going to Ireland. Ya, kira-kira begitu. Contoh yang kedua, I went to the post office to buy some stamps. I went to the post office. Loh, what is the purpose? Tujuannya apa? To buy some stamps. Ya. Jadi alasan melakukan kegiatan I went to the post office itu apa? Nah, to plus verb 1 akan memberikan jawabannya. Jadi itu yang dimaksud memberikan alasan atau memberikan penjelasan
kenapa kegiatan di kalimat sebelumnya itu dilakukan, kira-kira begitu. Oke, jadi itu to sebagai conjunction of purpose. Oke, berikutnya kita ada in order to. We use in order to plus verb 1 to say why we do something. Oke, sekarang coba dilihat dengan penjelasan sebelumnya, yaitu ketika kita pakai to. Nah, to plus verb 1 to say why we do something. In order to plus verb 1 also to say why we do something. Jadi di sini to dan in order to itu sama fungsinya. Oke, jadi misal dalam kalimat kalian mau pakai in order to atau to sebagai conjunction of purpose, itu sama fungsinya. Ya. Misal contoh di sini, contoh kalimatnya hampir sama, cuma beda conjunction-nya saja. I am going to Ireland in order to visit my family. I went to the post office in order to buy some stamps. Ya, jadi sama, cuma beda conjunction saja, tapi fungsinya sama dan mereka bisa saling mengganti. I'm going to Ireland to visit my family, dan dengan I am going to Ireland in order to visit my family itu sama, jadi nggak perlu bingung. In order to dan to itu fungsinya sama, bisa saling mengganti. Oke, nah kita masuk ke conjunction yang terakhir, yaitu so that. So that juga sama, conjunction ini menunjukkan tujuan kenapa sesuatu itu dilakukan. Ya, sama. Tapi bedanya adalah kalau conjunction so that itu diikuti clause. Ya, so that is followed by clause. Klausa itu apa? Nanti kita bahas ya ketika nanti kita bahas contoh. Nah, ciri berikutnya dari conjunction so that itu diikuti oleh klausa yang mengandung modal seperti can, will, should, dan teman-temannya. Masih ingat kan modal beberapa kali kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ya, jadi so that diikuti oleh clause. Clause-nya itu biasanya mengandung modal. Jadi kita langsung saja menuju ke contoh soalnya. I am saving money so that I can buy a new car. Sekarang kita bahas kegiatannya dulu. I am saving money. Loh, tujuannya apa nyimpen uang? Oh, so that I can buy a new car. Supaya saya bisa beli mobil baru. Jadi sama. Nah, tadi kan saya bilang so that diikuti oleh klausa. Nah, klausa adalah susunan kata yang hampir sama dengan kalimat. Ada subjek, ada verb, dan seterusnya. Jadi so that I subjek, buy itu verb dan teman-temannya. Modalnya berupa can. Jadi tidak boleh misalnya kita pakai contoh yang tadi. I am going to Ireland so that visit my family. Tidak boleh karena so that diikuti oleh klausa. Bisa jadi so that kalau I am going to Ireland so that I can visit my family. Seperti itu. I went to the post office so that I could buy some stamps. Kira-kira begitu ya. Jadi so that diikuti klausa. Kalau to dan in order to diikuti oleh verb satu. Ya, kira-kira begitu. Oke anak-anak, itu ya terkait materi conjunction of purpose atau goal. Jadi tujuan dari conjunction ini atau fungsinya adalah untuk memberikan tujuan atau alasan kenapa kegiatan itu dilakukan. Suatu kegiatan dilakukan. Misalnya kamu pergi kemana? Tujuannya apa? Oh, tujuannya ini. Saya pergi ke sekolah. Tujuannya apa? Nah, itu untuk memberikan penjelasan lebih
lebih detail terkait suatu kegiatan, kira-kira begitu. Karena untuk lebih detailnya nanti kita bahas di WhatsApp group ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih, saya mohon maaf jika pelajaran hari ini banyak kekurangan. Saya berpesan anak-anak nanti tidak usah takut untuk bertanya atau tidak malu untuk menjawab soal atau pertanyaan yang saya berikan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.